Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelum masuk ke topik, kita mau memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya saya Gibran Gifaris Susanto, NIM saya di 27022586062. Halo, nama saya Muhammad Faisal Zaki, NIM saya 2702321384. Dan halo, nama saya Muhammad Rafael Zarif Pamir dengan 22 011764 211. Kami bertiga dari jurusan Kreatif Entrepreneurship. Oke, bener banget tuh. Eee, Sebelum masuk ke topik banget nih, gue mau nanya kabar ke kalian. Apa kabar sih kalian berdua? Baik, baik. Baik, Gak ada yang sakit nih kan? nggak Enggak. ada. Soalnya cuaca Desember tahulah sendiri, Iya, nggak hujan nentu terus banget tiap sih. hari kan. Mhm. Oke, alhamdulillah ya pada baik. Oke, topik apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Adalah choosing friendships that flourish. Artinya apa sih? Jadi kalau menurut saya tuh choosing friendship that flourish tuh, jadi bagaimana caranya kita mencari atau pertemanan yang baik dan sehat gitu. Nah, Oke. kalau menurut saya kan kayak gitu tuh. Kalau menurut Zaki gimana tuh? Jadi menurut aku sih mirip-mirip ya sama kayak Fail gitu. Kalau kita bisa cari temen tuh yang eh, bawa kita ke positive vibes gitu. Oke. Bangun Lebih deh. kayak ngeseleksi temen lah gitu ya. Ya, Hmm, Lebih mencari baiknya gitu. Walaupun betul, betul. banyak temen yang kurang benar ibaratnya, tapi kita harus bisa nyari yang benernya juga gitu ya. iya. Oke, kita lanjut. Introduction. Jadi sejak zaman dahulu persahabatan telah diakui sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Tidak hanya memberikan dukungan emosional dan mental, pertemanan juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas dan perilaku seseorang. Namun di era modern ini, pertemanan telah mengalami perubahan yang kompleks sehingga memunculkan pertanyaan penting seperti bagaimana cara memilih pertemanan yang baik di tengah semaraknya penggunaan media sosial dan internet yang memperluas jaringan sosial secara global. Kemampuan untuk menilai dan memilih pertemanan yang sehat menjadi semakin penting. Di dalam pembahasan ini, kami akan mengeksplorasi berbagai faktor yang menandai pertemanan yang positif, serta memberikan panduan praktis tentang bagaimana memilih teman sebaya yang dapat memengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan pandangan kita terhadap kehidupan. Oke. Ini beberapa topik yang bakal kita bahas, di beberapa menit ke depan. Yang pertama itu ada kesesuaian nilai dan etika, yang kedua ada dampak lingkungan sosial, terus yang ketiga ada kualitas komunikasi dan keterbukaan, dan yang terakhir yang keempat ada pemahaman diri dan pertemanan. Kita lanjut ke topik pertama. Oh belum, masih learning outcomes. Yang pertama, learning outcomes-nya ada dapat memilah dalam lingkungan pertemanan yang positif, yang kedua mengetahui perubahan sosial secara positif, yang ketiga menjaga relasi pertemanan yang positif dan kuat, terus yang terakhir ada memahami diri sendiri serta lawan bicara. Itu gimana aja nanti kita bahas di next slide. Oke. Nah, kesesuaian dan nilai etika nih. Kesesuaian dan nilai etika tuh explore the importance of value and ethics, sustainable building healthy relationship, moral principles, and upholding the law that are the most important factor determining what the constitute a positive long-lasting relationship. Nah, jadi kesesuaian dan nilai etika tuh gimana caranya dalam kita memilih lingkungan pertemanan yang baik, mempertimbangkan kesesuaian nilai-nilai etika, hubungan yang kuat juga apa yang dapat sejalan atau tidak eh, dengan individu tersebut. Nah, kalau menurut saya pribadi nih faktornya ada 3 faktor. Yang pertama itu tentang keberlanjutan hubungan antara individu. Nah, prinsipnya adalah kalau misalkan individual tersebut mempunyai moral dan etika yang sama, jadi mereka tuh lebih cenderung bisa memahami satu dengan antar yang lain dan bisa saling mendukung gitu. Mhm. Faktor kedua adalah dapat membantu mengurangi konflik ketika terdapat konflik dalam nilai
kesesuaian etika ini nih. Nah, gimana sih cara mengurangi konfliknya? Karena mereka mempunyai nilai dan etika yang sejalan ya. Jadi mereka tuh cenderung dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin Oke, dan dapat lebih memahami untuk mendukung satu sama lain dalam mengambil keputusan. Nah, baik baik. faktor ketiga nih adalah menciptakan keterbukaan karena si nilai etika dan sosial yang setara. Jadi kepercayaan antar individual juga pastinya lebih terbuka kan, Oke. karena membuka tersebut. Jadi bisa membangun kepercayaan sehingga jadi mereka tuh bisa nyaman berbicara antar lawan jenis. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, ada dampak lingkungan sosial. Apa sih dampak lingkungan sosial itu? Eee, adalah analyzing the influence of social environment on appropriate selection of personal belongings. How to understand a healthy social environment might help in identifying and avoiding potentially harmful and toxic relationship. Jadi apa sih sebenarnya dampak lingkungan sosial itu? Apa ya, dampak lingkungan sosial itu, baik atau buruk dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif. Apa ya, contoh contoh baik sosial itu juga nggak sedikit, pasti banyak banget ya. Dan beberapa dari dampak baik sosial itu adalah, yang pertama tuh ada peningkatan kesejahteraan mental. Apa sih itu maksudnya? Jadi koneksi sosial tuh dapat berkontribusi pada, kesejahteraan mental dan mengurangi resiko masalah kesehatan mental, karena dukungan sosial dapat membantu mengatasi stres dan tekanan. Jadi, apa ya, kayak misalnya lagi mumet tugas nih gitu, kalau mumet tugas, terus kayak kalau menyendiri terus tuh kayak malah makin mumet aja gitu, nggak ada ide masuk misalnya. Nah itu dampak positifnya bisa dari lewat dampak lingkungan sosialnya sendiri gitu, yang mungkin ada lingkungan teman yang positive vibes yang tadi kayak Zaki bilang, gitu. Terus ada, apa ya, kerjasama dan inovasi, dampak positifnya lagi tuh. Jadi kayak, kalau dalam kerjaan tuh ada kayak kolaborasi misalnya, memberi inovasi satu sama lain, membantu pemecahan masalah dan mendorong kemajuan dalam berbagai bidang. Itu pun nggak dalam pekerjaan doang gitu, kayak misalnya ngerjain tugas atau belajar bareng, nah itu tuh, ngaruh juga tuh. Terus itu cuma 2 contoh dari, dampak positif di lingkungan sosial dan ada juga pastinya di dampak buruknya. Dampak buruknya itu adalah isolasi sosial, nomor satu tuh. Apa sih isolasi sosial? Jadi isolasi sosial sendiri adalah ketidakmampuan untuk terlibat dalam interaksi sosial dapat menyebabkan isolasi sosial yang dapat merugikan kesejahteraan mental dan emosional individu. Jadi kayak dia nggak dapat lingkungan yang cocok buat dia, jadi apa ya ibaratnya kalau nggak cocok tuh kayak nggak nyaman aja diri, jadi kayak, "Ah, udahlah gue menyendiri," gitu ibaratnya, jadi kayak nggak nyaman aja. Oke, yang kedua tuh ada pengaruh negatif tentunya. Jadi, apa sih pengaruh negatif itu sendiri? Pengaruh negatif itu apa ya, kayak ada lingkungan yang pertemanan yang ganggal gitu, ibaratnya kayak, penjudilah, eee, pecandu narkoba, yang kayak gitu-gitulah, itu pengaruh negatifnya yang kayak gitu. Terus ada, apa ya, kesenjangan sosial, kesenjangan sosial tuh kayak, mmm, apa ya, dia kayak sesuatu dari orang gitu, kayak, "Oh ekonomi lu rendah, ekonomi lu, eee, kurang dari gua," gitu. Nah itu dampak buruknya dari dampak lingkungan sosial. Jadi, pentingnya untuk mengelola interaksi sosial dengan bijak dan membangun lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama, itu dari dampak lingkungan sosial. Kita lanjut aja, yuk. Oke, selanjutnya ada kualitas komunikasi dan keterbukaan. Emphasize the importance of effective communication and teamwork in building strong relationship. How may good communication skills and the ability to communicate clearly contribute to the improvement of positive behavior? Oke.
Kualitas komunikasi sendiri tuh, pertama ada keterbacaan pesan. Jadi, keterbacaan pesan itu ibaratnya kayak kualitas komunikasi ditentukan oleh sejauh mana pesan dapat dipahami tanpa, kebingungan. Jadi, jelas gitu apa maksud kita ngomong ini, tujuannya tuh apa tuh kita udah ngerti duluan sehingga, lawan bicara kita tuh ngerti apa yang bisa kita rasain gitu ibaratnya. Lanjut juga sama kayak ketepatan isi. Nah, ketepatan isi itu ya akurat dan relevan agar komunikasinya efektif juga gitu. Terus yang ketiga ada kekonsistenan. Jadi konsisten, dalam topik yang lagi kita obrolin gitu ibaratnya. Jadi nggak ada ambigu gitu atau, "Hah?" Gitu, "Apa sih yang lagi dibicarain?" Jadi kayak gitu. Terus ada keterbukaan. Keterbukaan tuh ada transparasi. Jadi, pentingnya menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak menyembunyikan hal yang dapat mempengaruhi keputusan atau kepemahaman. Terus yang kedua ada kesediaan mendengarkan. Jadi, kayak ibaratnya kita ngobrol sama orang, terus kita tuh ngomong terus, pas mereka mau ngomong tuh kita nggak mau dengerin. Nah itu tuh, nggak boleh. Jadi kayak kita harus terbuka juga, kayak kita harus bisa ngedengerin orang ngomong, dan orang ngomong juga harus bisa ngedengerin kita ngomong, gitu loh. Terus, yang ketiga tuh ada responsif terhadap umpan balik. Jadi keterbukaan melibatkan sikap terbuka terhadap masukan dan umpan balik, memungkinkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Jadi, responsif itu lebih ke apa ya, jadi kayak kita bisa ngerti maksudnya mereka, sehingga kita bisa menjawab apa pertanyaan mereka, apa topik mereka, jadi kita bisa, apa ya, lancar gitu ngobrol sama orang itu, kayak gitu. Nah, pemahaman diri dan pertemanan. Pemahaman diri dan pertemanan adalah enhancing the relationship between self-awareness and the ability to make wise decision. In what ways my personal needs and self-worth assist in choosing personal belongings that support personal growth and well-being. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut kami, eh, pemahaman diri dan tersebut berperan sebagai untuk mendapatkan relasi yang sehat antar individual. Nah, faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan antara lain, satu, pemilihan pertemanan yang baik dapat mendukung pertumbuhan pribadi. Dengan memahami diri sendiri, seorang dapat mengenali ambisi dari individual tersebut. Nah, dengan lingkungan yang sehat ini, mereka dapat menciptakan pertumbuhan pribadi dan saling memberi dorongan secara positif. Faktor selanjutnya adalah manajemen konflik. Dengan pemahaman diri sendiri yang lebih dalam terkait kelebihan dan kekurangan pribadi, memungkinkan untuk individu tersebut dalam menanggapi konflik secara lebih baik dan membantu mengelola emosi individual untuk mencegah emosional yang berlebih. Faktor selanjutnya adalah mengetahui batasan sendiri. Pemahaman diri juga dapat meningkatkan awareness seseorang untuk mengetahui batasan diri, membantu menghindari pertemanan yang merugikan, serta menghindari miskomunikasi antara individu. Nah, faktor yang terakhir nih, terhindar dari hubungan yang toksik. Dengan mengetahui diri sendiri, hal tersebut dapat membantu mengidentifikasi pola hubungan yang tidak sehat atau toksik dan merugikan diri sendiri. Nah, contohnya eh, hubungan yang toksik itu hubungan yang sangat negatif kalau menurut saya sendiri itu kayak sangat tidak mendukung gitu atau saling berantem dan hal-hal lainnya. Oke, next. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari obrolan kita tadi tuh menurut aku sih dapat disimpulkan ya, faktor-faktor yang sudah disebutkan dapat membantu untuk memilih lingkungan pertemanan yang sehat, berdampak positif, dan membantu untuk berkembang secara positif. Dengan cara di atas, kita bisa mendapatkan lingkungan pertemanan yang sehat yang bisa membawa kita kepada perkembangan yang positif. Mendapatkan lingkungan pertemanan yang sehat juga dapat berdampak positif, memang merupakan langkah penting untuk berkembang secara positif. Ada beberapa faktor yang telah disebutkan yang dapat menjadi panduan untuk kita semua memilih lingkungan pertemanan yang tepat. Pertama-tama, penting untuk mencari teman yang memiliki nilai-nilai atau prinsip yang sejalan dengan yang kita miliki. Ketika nilai-nilai
kita sejalan dengan teman-teman kita, akan lebih mudah untuk membangun hubungan yang kokoh dan saling mendukung. Selain itu, aspek kepercayaan dan kesetiaan juga memegang peran penting dalam membentuk lingkungan pertemanan kita untuk menjadi teman-teman yang sehat, yang dapat diandalkan dan setia akan menjadi fondasi kuat dalam membangun hubungan yang langgeng dan mendukung perkembangan positif. Kepercayaan yang terjalin dalam lingkungan pertemanan akan menciptakan suasana yang nyaman di mana setiap individu merasa bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa rasa takut atau ketidaknyamanan. Oke. Terima kasih, teman-teman yang udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir, eee, dan semoga, apa ya, sisi positifnya bisa diambil dan yang negatifnya bisa buat jadi pelajaran ke depannya. Saya Gibran Givari. Dan sebelumnya kami meminta maaf bila ada kurangnya. Saya Muhammad Tufail Zarif Tamir. Kemudian Saya Muhammad Faisal Zaki, terima kasih buat kalian semua atau teman-teman yang udah dengerin obrolan kita tentang mencari pertemanan yang positif ini. mengundurkan diri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.